Halo pemirsa, ketemu lagi di Aksara Talks. Nah, kalau biasanya kita dengar tentang SMP, tapi di Aksara juga ada unit yang lain loh. Nah, sekarang kita akan kenal lebih dekat dengan unit ini. Apakah namanya? Unitnya adalah preschool. Dan kali ini ada topik yang menarik. Topiknya adalah baby school. Untuk sore ini kita akan ada topik nih. Kebetulan sering lewat di FYP, entah di TikTok saya atau di Instagram, tentang apa sih namanya? Kalau kita mau sebutkan di sini ada Why Baby School. Sekolah itu buat siapa sih? Kita mau bahas tentang itu, betul sekali. Dan di sini sudah ada pembicara kita, yaitu, boleh panggil Miss? Boleh, ya. Lebih akrab ya, Miss Endinda Krista ya. Dan Miss Dinda ini lulusan dari Bank Street College, Masters in Infant Toddler Development. Sudah pernah dengar gelar itu? Saya baru dengar ini loh, Miss Dinda. Betul. Sebetulnya di Amerika sendiri nggak banyak. Jadi kebanyakan jurusan itu Early Childhood Education dan itu biasanya 0 sampai 8 tahun. Tapi kalau jurusan yang saya ambil kemarin itu secara spesifik di 0 sampai 3 tahun. 0 sampai 3 tahun, wow. Berarti ini langka ya? Betul. Langka. Dan sore ini adalah kesempatan emas kita untuk bisa menggali lebih jauh. Nah, Miss Dinda boleh dong cerita dari jurusan yang dipelajari Miss Dinda itu tuh belajar tentang apa sih? Oke, ya menarik banget sih menurut saya. Pikiran saya banyak terbukakan ketika saya belajar tentang infant toddler development. Karena seringkali kalau kita ngomongin anak usia dini, kita tuh mikirnya mulai 3 tahun. Apalagi khususnya di Indonesia, kalau kita ngomongin tentang pendidikan anak usia dini PAUD, itu biasanya mulainya di playgroup, TKA, TKB, dan biasanya itu justru mulai setelah 3 tahun. Padahal kalau ngomongin anak usia dini itu 0 sampai, nah jadi berarti 0-nya itu yang seringkali terlupakan. Itu yang aku gali dalam. Dan menariknya, ada satu semester di mana aku memang harus belajar tentang 0 sampai 12 bulan. Jadi nama mata kuliahnya itu adalah the world of infant, the first year of life. Dan itu ternyata lebih sulit daripada ketika aku belajar yang usia 3 tahun ke atas. Usia 2 tahun itu tuh ternyata lebih complicated yang belajar di bawah 1 tahun, dan ilmunya ternyata jauh lebih dalam. Dan dari situ aku merasa kayak wah, itu sebenarnya nggak bisa kesampingkan, nggak bisa dianggap kurang penting karena ternyata ilmunya justru jauh lebih dalam begitu. Wow, ilmunya jauh lebih dalam dan lebih menantang di usia 0 sampai 3 tahun tadi. Betul. Dan manfaatnya jauh lebih besar juga. Manfaatnya lebih besar. Terus kuliahnya berapa lama? Iya. Kuliah saya menghabiskan waktu 3 tahun hanya untuk belajar 0 sampai 3 tahun. Usia 0 sampai 3 tahun ya, jadi benar-benar mendalami, betul ya. Jadi saya rasa kalau misalnya ngomongin tentang ilmu-ilmu pendidikan yang didapat dari internet, belajar online, itu kadang-kadang sangat sulit untuk saya menuangkan apa semua yang saya pelajari karena memang belajarnya 3 tahun. Dan gimana nih supaya bisa menyampaikan, makanya ini talk show ini mungkin hanya satu dari, nanti akan ada topik-topik lainnya juga begitu. Betul, pastinya seru. Satu dari sekian topik, apalagi yang kita bahas ini di usia 0 sampai 3 tahun. Kalau boleh tahu, kita mau coba tanya dulu ya Mas Dinda. Ini yang paling kecil usia berapa bulan? 1, 2, 3, 4, 5? 6. Oke, ada 5 bulan. Ya. 4 bulan. 4 bulan. Tapi ini tidak ikut Ananda, baik. Kalau yang paling besar, yang paling tua, di sini adakah 1 tahun atau 12 bulan? Ada Lebih? di atas mungkin ya. Oh, ada juga yang di atas. Tapi jangan salah, ada juga yang belum muncul. Oke, betul. Ada juga ya yang sudah mulai investasi ilmu. Ya. Betul. Dan ini penting. Saya sendiri yang istilahnya anaknya udah gede nih. Iya. Baru dapat ilmunya sekarang. Wah, Iman apa mau nambah lagi apa gimana gitu. Nah, itu dia. Tapi ini menantang karena di Indonesia sepertinya masih sangat sedikit yang benar-benar mendalami dari usia 0. Dan itu menurut saya itu tantangan sekali. Betul. Kalau ngomongin tentang perkuliahan juga ya, kuliah S1 PG PAUD itu biasanya dibahas mulai umur 3 tahun.
yang di bawah 3 tahun itu dibaca bener-bener sekilas banget gitu. Cuman lewat gitu aja ya. ya. Betul. Padahal Betul. di dunia nyata saya yakin ibu-ibu hebat ini tantangannya setiap hari ada di gendongan ibu-ibu semua. Betul. Baik. Dan kemudian kalau tadi lama kuliahnya juga 3 tahun. Nah, di mana sih kuliahnya kok sampai bener-bener concern dengan anak usia 0 tahun seperti itu? Kuliahnya waktu itu di New York, Amerika. Dan kebetulan nggak sengaja menemukan jurusan tersebut dan saya tertarik lah, infansi, belajar tentang bayi ngapain gitu kan. Ternyata kaget dengan apa yang dipelajari. Baik, wow. Padahal Miss Dinda sendiri mungkin belum pernah memegang anak dengan usia. Iya, betul. Belum pernah waktu itu ya. Nah, terus habis itu ada pengalaman, Miss. Begitu, saya belajar dulu tentang teori-teori segala macam. Terus kemudian saya punya keponakan dan kebetulan dapat kesempatan untuk 6 bulan pertama kehidupan dia saya benar-benar 24 jam sama dia, dan itu saya melihat bahwa semua teori itu muncul dalam realnya. Jadi saya baru ngeh banget, oh ini yang dimaksud waktu belajar ini. Jadi benar-benar kayak full circle moment gitu. Selama 6 bulan full. Betul, wow. Ya. Langsung praktek berarti ya? Langsung praktek. Nah, itu menariknya. Jadi saya benar-benar mulai dari dia pulang dari rumah sakit usia 3 hari, itu saya sudah mulai stimulasi, saya sudah mulai praktekkan apa yang saya lakukan, dan bukan bermaksud membanggakan, tapi saya tuh nggak menyangka bahwa perkembangannya juga akan jadi lebih cepat. Karena anak ini umur 9 bulan dia jalan. Dan saya pikir, tiap anak berbeda gitu ya. Tapi menurut saya, ya betul tiap anak berbeda, tetapi ada dampaknya loh ternyata stimulasi-stimulasi ini yang selama ini saya berikan dan lakukan untuk perangan saya gitu. Dan sekarang umurnya sudah berapa, Miss? Hampir 1 tahun, minggu depan 1 tahun. Iya. Berarti ini sudah sekitar 1 tahun yang lalu nih dimulai pengalaman ini. Iya. Dan langsung dipraktekkan ke keponakan. Ya, saya juga pernah ada kesempatan untuk ngajar di kelas bayi sih. Jadi pernah juga menghandle bayi-bayi dari umur 6 sampai 12 bulan di konteks sekolah gitu. Itu juga sudah pernah. Baik, berarti tidak hanya dengan keponakan tapi benar-benar praktek dengan anak di sana ya, Betul, Miss? iya. Di Amerika, baiklah. Dan tentunya kan banyak penyesuaian di situ. Lalu kalau boleh tahu, kalau tadi ditanyakan, disampaikan Miss Dinda, ternyata penting loh stimulasi dari awal. Ya. Kenapa sih sepenting apa gitu loh? Betul. Nah, jadi sebetulnya kalau kita ngomongin penting atau nggak penting, kita perlu kembali ke yang namanya fondasi. Nah, pasti saya sering banget dengar orang tua sudah kenal bahwa fondasi itu perlu dari anak usia dini. Nah, tapi mulai kapannya itu kadang-kadang kita nggak ngeh bahwa mulainya itu bahkan sejak dalam kandungan. Sejak nutrisinya, bahkan dari dalam kandungan itu ada perkembangan, itu bukan hanya sekedar nutrisi, tapi dari pendengaran anak, mulai mendapatkan sentuhan, vision anak, itu tuh bisa sudah muncul dari sejak dalam kandungan. Katanya ya, bayi dalam kandungan itu bahkan juga sudah bisa merasakan taste yang berbeda dan penciuman yang berbeda. Nah, jadi itu sebenarnya mulai dari sejak dalam kandungan, yang kemudian ketika lahir itu benar-benar starting point di mana orang tua perlu sebanyak-banyaknya ngajak ngomong anak, perlu sebanyak-banyaknya berinteraksi dengan anak, ngajak main anak, dan stimulasi-stimulasi itu nanti akan membangun struktur otak anak. Semakin kuat struktur yang terbentuk di usia 1 tahun pertama dia, itu nanti akan mendukung ketika nanti dia di 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah, kadang-kadang orang tua berpikir, nanti aja umur 3 tahun baru aku fokus ke pendidikannya. Tapi sebetulnya kita sudah sering lihat dari 3 tahun itu sebenarnya udah kebentuk tuh anak. Karakternya, temperamennya, kebiasaannya, cara berpikir dia itu sudah kebentuk banget di usia 3 tahun. Nah, kalau seandainya memang kita stimulasi sebelum 3 tahun, bahkan sebelum 1 tahun, itu akan membantu supaya kebentuknya itu sesuai dengan kapasitas anak dan tahapan perkembangan anak gitu. Wow, luar biasa. Dari sejak dalam kandungan loh, anak bisa kita ajak ngobrol, tadi bisa merasakan macam-macam rasa juga ya. Dan mungkin tidak semuanya kita mama-mama hebat ini punya keberuntungan bisa mengenalkan atau bisa menggali itu lebih jauh. Dan teman-teman di sini masih ada waktu nih untuk bisa menstimulasi lagi. Nah, menurut Miss Dinda, kalau tadi bisa membuat
aspek perkembangannya bisa lebih berkembang lagi, kira-kira jenis stimulasi apa yang bisa diberikan? Ya, oke. Nah, kalau jadi sebenarnya ini juga saya yakin Pak Mama semuanya pernah mendengar di luar sana lagi ngetren yang namanya sensori. Yang dicari oleh orang tua tuh yaitu ya sensory play, kegiatan main sensori. Tapi yang tidak diketahui adalah bahwa memenuhi kebutuhan sensori anak itu tidak melulu dengan main kotor-kotoran. Dan itu satu hal yang perlu kita mulai stimulasi dari dini adalah bagaimana anak-anak ini bisa menangkap hal-hal yang terjadi di sekitar dia dan mengintegrasikannya berdasarkan sensori tersebut. Jadi stimulasinya bentuknya bermain, tapi bermainnya itu dirancang sedemikian rupa sehingga ketika anak bermain, indera-indera mereka ada 8 itu terstimulasi dengan baik, dengan optimal gitu. Baik, wow, luar biasa, bisa terstimulasi. Nah, mungkin kalau kita tidak dapat materi ini, kita nggak akan tahu nih nanti stimulasi seperti apa sih yang tepat buat anak-anak kita. Apalagi mungkin ya zaman now gitu ya, mungkin orang tua udah deh yang penting anaknya diam. Betul. Diberi sesuatu yang sebenarnya itu belum waktunya, belum masanya. Tetapi kita juga tidak memungkiri bahwa masing-masing keluarga juga punya nilai masing-masing dan saya yakin nanti dengan kita sore ini mendapatkan suatu materi pasti kita akan dapat sesuatu yang lebih utuh. Nah, saya juga pernah dengar tentang holistic education. Nah, kira-kira apa itu Miss Dinda? Ya. Jadi holistic education di mana kita mau menghadirkan sesuatu itu yang menyeluruh, bukan hanya sekedar perkembangan anak, bukan hanya sekedar keterampilan yang diberikan ke anak. Kalau orang-orang luar itu kan yang dilihat apa yang kelihatan ya, contohnya apakah kemampuan motorik halusnya dia meremas oke apa enggak, kemampuan dia merangkak, apakah dia merangkak tepat waktu, apakah dia mulai berdiri, mulai jalan tepat waktu, apa babblingnya tepat waktu atau tidak. Nah itu kan yang kelihatan kan. Nah kalau holistik kita itu melihat bahkan lebih dari apa yang tidak terlihat. Nah artinya apa? Kalau di Bukit Aksara kami percaya itu artinya adalah kesehatan mental. Jadi sesuatu yang nggak kelihatan, tetapi ternyata merupakan hal yang nantinya akan mempengaruhi kemampuan anak untuk belajar kemampuan-kemampuan seperti bersosialisasi, berpikir kritis, berpikir kreatif. Itu nggak akan tercapai kalau kesehatan mental mereka itu nggak kuat fondasinya. Nah, kesehatan mental. Yes. Nah, ternyata baby juga perlu ya kesehatan mental. Kan kita sering dengar ya sekarang isu-isu anak-anak remaja yang depresi, orang tua, ibu postpartum depression ya. Tapi kita nggak menyangka bahwa untuk mencegah hal tersebut terjadi itu dimulainya dari bayi. Wow, dari bayi. Ya, ini ada asosiasinya karena saya nggak ngarang. Ya, jadi ada association namanya Infant Mental Health Association. Dan asosiasi ini mengatur sedemikian rupa bagaimana seorang caregiver ya, bisa mama, bisa papa, bisa kakek, nenek itu bisa memberikan layanan untuk mendukung kesehatan mental bayi. Supaya nantinya dia tuh fondasinya oke, kalau misalnya di usia-usia lanjut itu tertempa dengan tantangan, dia nggak gampang lembek gitu. Wow, baik, kesehatan mental, istilah baru nih buat kita. Ya. Kalau sejauh ini saya dapatkan itu di mata kuliah ya, kesehatan mental itu udah gede. Iya betul. Kita udah kebentuk ya, kita baru belajar tentang kesehatan mental. Tapi ternyata dari sini kita tahu bahwa yang kecil-kecil ini mereka juga harus dijaga nih kesehatan mentalnya. Kalau orang dewasa kan sifatnya mengobati, kalau di sini kita sifatnya mencegah ya kan. Kalau yang muda itu udah terlanjur mengobati. Udah terlanjur punya trauma lah, udah terlanjur punya beban mental. Oke. Dan karena dulu kita tidak mendapatkan itu. Betul. Ya, dulu bahkan mungkin tidak ada yang peduli dengan kesehatan mental, apalagi dari usia dini. Dan ternyata hari ini kita dibukakan mata nih. Ternyata baby itu juga perlu, dan saya yakin peran orang di sekitarnya itu juga perlu juga ya, sama pentingnya. Terus kalau seperti itu, apa sih yang bisa dilakukan untuk memberikan kesehatan mental buat teman-teman kecil kita ini? Ya, kesehatan mental di bayi itu ada 3 pilarnya. Yang pertama adalah kemampuan bayi untuk mengekspresikan emosi mereka. Jadi ketika dia bermain, atau mungkin kadang ada anak yang begitu datang ke tempat baru dia udah langsung menangis gitu ya. Nah, apakah emosi tersebut itu diterima dan didukung oleh orang sekitar atau tidak?
Nah itu akan jadi fondasinya. Kalau misalnya ketika dia nangis terus habis itu kayak malah orang tuanya marah, udah nggak boleh nangis, nggak boleh nangis, maka dari bayi dia sudah bisa belajar bahwa oh ternyata emosiku tidak diterima, aku lebih baik menahan dan tidak menunjukkan emosi ini. Nanti kelihatan umur 1 tahun, umur 2 tahun, tantrumnya itu kayak nggak ada sebabnya. Kenapa? Karena memang selama ini sebabnya tuh di discourage ya, ditekan gitu ya. Nah jadi pertama itu tadi, anak harus bisa diterima emosinya dan bisa menunjukkan emosinya dan merasa aman melakukan hal tersebut. Nah yang kedua adalah bagaimana dia bisa membangun hubungan sosial baik dengan teman-teman seumurannya atau dengan orang dewasa. Ini akan jadi fondasi dia, konsep berteman itu seperti apa. Nah makanya kalau bayi-bayi yang nggak ikut sekolah mungkin biasanya ketemunya atau mungkin anak pertama di rumah sendirian gitu ya, nggak ada temennya gitu, dia nggak punya framework bagaimana aku bisa membangun pertemanan. Nah lalu dengan orang tuanya, kadang-kadang orang tua tuh apalagi orang tua baru mungkin ya nggak tahu gimana ya caranya ngomong dengan anak, gimana ya caranya bisa berinteraksi dengan anak yang positif. Nah dengan adanya orang yang bisa memfasilitasi hal tersebut itu membantu supaya oh orang tua tahu nih ngobrolnya gimana ya, main sama anak gimana ya. Nah itu yang kedua, berinteraksi dengan anak, teman main, dengan orang tua, dengan guru, dengan lingkungan yang positif. Yang ketiga adalah kemampuan anak untuk eksplor. Apakah anak itu punya kepercayaan diri untuk mencoba hal baru, eksplor hal baru dan figure out the world. Seperti apa sih duniaku ini? Caranya aku mengenal dunia gimana sih? Nah itu menggunakan eksplorasi. Makanya kelas bayi kita sediakan mainannya ganti-ganti ya, supaya mereka ngerti bahwa oh ini tuh sifatnya seperti ini empuk, sifatnya kasar, keras. Nah itu membantu mereka untuk membuat oh ini tuh rasa ingin tahunya terdorong dan membantu mereka juga untuk jadi lebih punya banyak pengalaman gitu. Itu 3 pilar mental health, infant mental health. Baik, ada 3 pilar mental health itu ya. Dan secara nggak langsung atau sadar nggak sadar nih, sebenarnya kita bisa memberikan itu kepada teman-teman kecil kita, untuk anak kita. Hanya seberapa peka sih kita bisa menangkap itu. Kemudian bentuk aktivitas seperti apa nih yang pas untuk menstimulasi mereka? Betul. Nah, jadi untuk bentuk aktivitas itu kita menyesuaikan dengan tahapan perkembangan bayi. Jadi kalau meskipun misalnya kita tadi bilang ya yang penting bersosialisasi, yang penting eksplorasi tekstur-tekstur, tapi itu juga perlu kita sesuaikan. Contohnya kita menerima dari usia 4 bulan. Dari usia 4 bulan anak itu kan masih belum bisa duduk sendiri. Maka kita akan mencari aktivitas-aktivitas seru apa yang memberikan pengalaman baru, tapi dia bisa lakukan sambil tummy time kita bilangnya ya. Nah, jadi kemarin salah satu contohnya kita kasih daun. Daun itu mereka bisa rasakan teksturnya. Kemudian gimana memberikan pengalaman baru, kita semprot spray air supaya apa dia merasakan oh basah. Jadi meskipun dia posisinya sama gitu terus dia belum bisa lari-lari, belum bisa ekspor, tapi yang di depan dia yang dia rasakan itu tuh berganti-ganti, dia terus kayak otaknya tuh dapat makanan, dapat pengalaman yang berbeda. Nah, jadi nanti kita akan ganti-ganti tuh setiap minggu topiknya ganti. Tujuannya juga supaya orang tuanya nggak suntuk di rumah terus ya. Jadi yang dilihat kan juga ganti-ganti gitu. Wah, sepertinya menantang nih. Kenapa? Karena anak akan mendapatkan stimulasi yang sesuai, apalagi dengan di usia dia, tahap perkembangan bayi masih seperti itu, tapi stimulasinya tetap harus diberikan. Iya, betul. Nah, setelah tadi kita ikuti Aksara Talks tentang baby school, kita jadi tahu kenapa sih baby school itu penting, dan kami mengajak para orang tua hebat untuk bergabung dengan baby class kami, berikan stimulasi yang tepat sesuai dengan usia baby. Terima kasih.